was the one that told me make up. You can touch me on my eyelids. No, I don't wanna wake up. 20 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'ma see you again. Switch up. I said, okay, my infatuation and translating to another form of what you call it. Isinya orang-orang pinter, orang-orang berprestasi. Tapi ternyata pas gue masuk kelas 11, pas offline itu, boom, isinya kayak orang-orang, selain orang-orang berprestasi, banyak juga orang-orang gokil, terus orang-orang heboh, orang-orang gila deh isinya deh. Oke. Ilmu organisasi teman-teman. Gue menganggap bahwa Semanitra itu sebagai salah satu batu loncatan gue untuk mencapai cita-cita yang gue impikan suatu saat nanti, sehingga dengan berbagai pengalaman, berbagai jalan yang telah gue tempuh di Semanitra ini, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa gue datang ke Semanitra, yang menjadi motivasi kenapa gue di Semanitra ini tiap hari. Kansas itu bebas dari omongannya, kelakuannya, itu ya sebebasnya mereka aja. Nggak ada yang bisa bikin mereka diem. Dan di setiap kegiatan, mereka itu selalu punya satu suara yang mungkin beda dari anak-anak lain. Tapi mereka nggak pernah takut buat jadi berbeda. Mereka bebas. Kansas itu sering dikira anak-anak pinter, ambis, dan rajin. Tapi kayak yang Pak PH bilang, IPA 1 itu uniknya lengkap. Dari yang jago kimia, matematika, sampai sejarah. Dari yang nggak bisa diem, sampai yang kalau kita lihat tuh kita bingung. Ini orang pernah ngomong nggak ya? Dari yang alim sampai yang ya begitulah. Dagang brownies pakai kostum ayam. Hal yang bakal gue kangenin dari kelas gue itu kerandomannya sih. Mulai dari nyanyi-nyanyinya, joget-jogetnya, celtukan-celtukannya, dan semua hal-hal random yang sering banget terjadi di kelas gue. Momen kelas yang paling gue inget itu pas 17-an tahun kemarin. Di situ anak-anak kelas gue tuh udah pede banget tuh bakal menang tarik tambang. Bahkan gue sampai berani bilang beberapa anak kelas lain itu ngejagoin kelas gue. Tapi ya akhirnya gue rasa kita semua tahu lah, nggak perlu disebut. Pesan buat kelas gue percaya sama anak-anak Kansas. Mereka semua bakal jadi orang-orang sukses, orang-orang berpengaruh, orang-orang hebat. Dan pesan dari gue, jangan lupain teman-teman lu,
teman sekelas lu yang 3 tahun bareng-bareng sama lu, karena kalau lu sukses gue juga mau. Kopi datang, kopi. Buka jalan. Oke, bersihkan David. Bersih. Cakep. Pasang bendera biar berkibar. Cakep. Kok air? Sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Kalau misalnya ditanya satu kata, jawaban gue diversity. Soalnya di kelas gue tuh banyak banget keberagamannya. Mulai dari yang ambis nugas, ambis OSIS, ambis lomba, ambis apapun itu ada. Jadi semua keberagaman ada di kelas gue. Kalau ditanya kebiasaan unik, nggak tahu kenapa kelas gue itu suka banget denger musik sama tidur. Jadi kalau misalnya di kelas nggak heran banget ada 2 genre musik. Satu ada yang dangdut, satu ada yang galau, pokoknya macam-macam deh. Gue kangen banget nanti kalau misalnya udah lulus tidur di belakang bareng teman-teman gue lagi. Soalnya menurut gue itu momen yang gak bakalan bisa diulang lagi. Apalagi kelas gue tuh kalau misalnya tidur pakai kain kafan buat jadi alasnya. Seru gak tuh? Dulu waktu saya baru lahir katanya kan, ya, udah langsung ngegodain perawatnya. Nah, jadi apa statement pertama katanya, Mbak kok cantik ya? Kuku gue luka guys. Ini guys. Nggak bisa bilang banyak, soalnya kita angkatan corona jadi nggak punya begitu banyak memori indah. Tapi gue bisa bilang KBM di akhir-akhir sekarang ini sama kemarin foto Jonas kelas itu momen yang paling berharga. Karena nggak tahu kenapa vibes-nya jadi kayak deket aja gitu. Ya, semuanya. Gue mau bilang buat temen-temen gue semua nanti kalau misalnya udah lulus jangan lupa pulang. Jangan lupa buat reach out teman-teman yang lain kalau misalnya lo lagi butuh sesuatu. Karena kita dengan senang hati buat bantu lo kapan aja. Beli 2000 deh, ini. Kata yang bisa gambarin kelas lu tuh apa sih? Heboh. Menurut gue tuh kelas gue tuh isinya tuh kayak orang-orang yang berisik banget, rame banget dan gak bisa diam banget. Kita sampai dapet award Sorak 2023 kelas terheboh dan menurut gue tuh kelas gue tuh pantas buat dapetin itu. Karena emang isinya orang-orang begitu semua. Kayak tiap orang tuh punya ciri khas masing-masing gitu loh. Kayak untuk membangun dan meramaikan suasana kelas. Kalau jam kos tuh kita habisin buat tidur gitu loh, apalagi kayak setiap hari Kamis sama Jumat itu tuh benar-benar pelajarannya tuh udah santai banget, jadi kita rata-rata tidur. Kalau misalnya nggak tidur tuh ada yang main iPad, main Plants vs Zombie atau game lainnya gitu. Terus kelas gua juga termasuk kelas yang punya AC paling dingin di antara kelas lainnya. Dan apalagi ya, sama kelas gue juga rata-rata kayak satu beli earbuds, semua beli earbuds, jadi kelas gue tuh full earbuds banget. Saya
saya nikahkan dan saya kawinkan. Jadi kita hari ini mau ya udah kan? Suasananya sama orang-orangnya sih, kayak tiap hari tuh kelas gue tuh selalu rame gitu loh, jadi pasti gue bakal kangen suasananya dan orang-orangnya juga yang seru, kocak, gokil, yang nggak akan pernah bisa dilupain sih. Semoga kita bisa mencapai impian yang kita inginkan dan kita doakan selama ini. Semoga juga kita bisa berkumpul dan bersatu kembali di lain waktu setelah lulus nanti dengan rasa yang sama, rasa kebersamaan, kehebohan kita, dan jangan lupa juga sama apa yang udah kita lewatin 3 tahun belakangan ini bareng-bareng. Semoga memori 3 tahun ini selalu membekas di hati kalian semua. Satu kata yang bisa gambarin kelas lo tuh apa sih? Kelas gue tuh aneh. Kenapa aneh? Karena di saat kelas lain berisik, kelas gue diem. Di saat kelas lain diem, kelas gue lebih diem lagi. Kelas gue tuh kebanyakan tren, tapi dia gonta-gantiin tren terus. Dari tren catur, sekarang tren Minecraft, dan gue nggak bisa ngikutin. Yang paling gue kangenin tuh teman-teman gue, terus juga suasana kelasnya, walaupun sempet kayak gurun gobi, panas banget gitu, tapi itu yang gue kangenin. Momen kelas yang paling berharga atau yang paling diingat tuh? Momen kelas paling berharga itu pas masak-masak, terus makan nasi padang sama Pak PH juga termasuk, sama pas gathering. Itu asik banget. Semoga Rivor gak putus tali silaturahimnya dan tetap ingat sama teman-teman Rivor walaupun kalian udah sukses. See you on top, Brody. Menurut gue yang paling memorable itu pas kita supporteran bareng buat basket di GOR. Di situ benar-benar kerasa solidaritasnya dan keinginan kita buat membanggakan Semanitra itu benar-benar tinggi, dan di situ gue bisa memaknai bahwa setiap murid di Semanitra ternyata punya keinginan dan caranya sendiri untuk membawa harum nama baik Semanitra, ditambah lingkungan kita yang saling suportif satu sama lain. Semancup, obviously Semancup, karena jelas kita berada di tengah pandemi, tapi kita bisa terus berjuang untuk akhirnya sampai di sini, akhirnya sukses, bahkan kita melaksanakan secara offline kan. Gila sih, orang-orangnya variatif banget, dari orang-orang yang heboh, orang-orang yang inspiratif, terus suportif banget sama adik-adik kelasnya, open banget buat berbagi ilmu, sama baik-baik banget angkatan 63. Terus kan kayak kalau angkatan 63 pas mereka kelas 10-nya kan online ya, kalau nggak salah full online. Terus di sela-sela itu setelah masuk offline, kayak tiba-tiba mereka bisa sesolid itu, dan itu merupakan satu hal yang keren banget sih.
hal-hal yang bakal aku kangenin sih itu gimana mereka sharing tentang pengalaman event ya Kak. Dan aku bisa ngambil banyak banget pelajaran dari itu. Selanjutnya, satu kata yang bisa gambarin kelas lu tuh apa sih? Molor. Entah kenapa kayak seriusan tidur aja gitu. Tapi sebelum pada tidur semua sih pasti tugas-tugas udah selesai semua sih gue arahin. Terus juga ya udah menurut gue itu keren sih. Hal yang paling unik menurut gue ikutannya Daler Wakir. Jujur ngerakin orang sih, apalagi si RJ, Unyil, sama Daler itu, karena dia biang keroknya. Tapi kalau nggak ada mereka juga, kelas sepi sih, jujur. Pas gue di fase terendah, mereka tuh dengan welcome-nya hangat ke gue, dan dari cara mereka memperlakukan gue dan kata-katanya itu membuat gue bangkit lagi semangatnya karena mereka juga sih. Semoga Lollipop keep in touch, terus ya jangan sombong lah, terus gue tetap selalu doa terbaik untuk mereka. Ya pokoknya jangan lupa lah sampai lutut lu bolong. Sama, satu kata yang bisa gambarin kelas lu tuh apa sih? Lucu. Dari semenjak offline dari kelas 11 kita tuh selalu dapet kelas yang panas banget, even sampai kelas 12. Terus yang kedua ini kebiasaan unik sih, kayak setiap pagi ada yang masuk kelas pasti disapa. Jujur gue bakal kangen sama suasananya kalau lagi jam kos, lagi pelajaran. Semuanya sih bakal gue kangenin sih. Gue selalu nganggap semua momen ini berharga, kayak gathering, SGTC. I will always reminiscing all the time that we spend together, apalagi pas pelajaran PAPH. I can't thank you enough for Jurassic 63, so thank you for everything. Makasih banyak udah mau jadi temen gue selama 3 tahun, udah mau berjuang bareng-bareng sama gue. Pokoknya baik-baik makasih buat kalian, you guys mean the whole world to me. Ini cringe banget sih kedengarannya, tapi love you lots. Anak-anaknya unik, dari yang diem, biasa aja, aktif sampai proaktif. Ngeluh sama tidur. Kenapa? Karena ketika ada guru mereka ngeluh, ketika nggak ada guru mereka ngeluh juga. Mungkin tingkah lakunya mereka sih, kayak kalau lagi kumpul, dari bercandaannya sampai pembahasan yang ada aja. Dia siapa? Siapa? Kita, saudara-saudara. Jiwa yang siapa? Kita. Manusia yang siapa? Kita. Siapa? Kita. SGTC ke Semarang, Jogja, karena banyak momen-momen yang tak terduga di sana, terutama di kereta, sama waktu di Jogja itu kita di satu kamar tidur 12-14 orang karena ada kejadian aneh lah.
Semoga kekompakannya tetap terjaga walaupun nanti udah nggak sama-sama lagi, dan sukses ke depannya. Sebenarnya banyak kata sih, rebel lah, chaos, nggak bisa diem, dan yang paling parah suka-suka sendiri kalau di kelas. Hal unik sih paling konser ya tiap jam kos, apalagi si Amanda tuh. Dia suka bawa speaker, nyetel lagu kenceng banget sampai kantin kedengeran. Sebenarnya sih setiap momen di setiap harinya sih. Mungkin sekarang belum terlalu berasa, cuma gue yakin di masa yang akan datang, setiap hal-hal kecil tuh pasti bakal selalu diingat lah. Sebenarnya nggak banyak sih, soalnya kan kita berpindah juga dari online ke offline. Cuma akhir-akhir ini baru kerasa sih momen-momennya, kayak kemarin pas abis latihan teater, kita hujan-hujanan bareng gitu, main di lapangan, basah-basahan, becek-becekan, itu sih yang paling berasa. Kalau misalkan nanti bener gue pada lulus kuliah, pokoknya harus ingat video ini ya kan. Buat UNESCO, tetap semangat lanjutin hidup dengan semua beban-beban yang akan datang, dan juga semoga kita bisa jadi orang di masa depan. Suara motor itu semakin mendekat, kamu abaikan sapanya. Berupaya mencari sendiri dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Buat Jessiota, terima kasih sudah membawa kebahagiaan di UNESCO. Terima kasih. Satu kata buat kelas gue itu chaos. Hal uniknya di kelas gue adalah anak-anak kelas gue itu klepto. Jadi mereka tuh suka banget nyuri-nyuri barang di sekolah dan ditaruh di kelas. Dan nggak tahu fungsinya buat apa, kayak nyuri gayung, nyuri lukisan, nyuri pagar, bahkan nyuri pulpen satu sama lain pun iya. Dia pakai jam-jam. Yang dikangenin dari kelas gue itu karena kelas gue banyak drama, tapi drama itu seru-seru banget. Jadi kayak nggak drama yang bikin stres, tapi bikin ngakak, ketawa, marah, kesel juga sih. Tapi tetap seru sih. Yang pengen gue sampaikan ke teman-teman gue tentunya saat video ini sudah muncul, gue harap lo semua memulai awal untuk kesuksesan lo semua, menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa dapat banyak uang di masa depan. Dan apapun yang udah terjadi di antara kita, gue berharap lo akan selalu bahagia dan di jalan yang benar. Pokoknya jalan yang jauh, tapi jangan lupa pulang. Selamat Hari Guru.
Semanitra itu bukan sekedar sekolah sih buat gua, karena apapun masalah yang gua alamin, solusinya selalu gua temuin di Semanitra itu. Semanitra bagi gue adalah tempat investasi diri terbaik yang pernah gue temuin sejauh ini. Di Semanitra gue bisa nemuin benar-benar arti dari solidaritas, berempati, berpikir kritis, dan masih banyak yang lainnya. Dan perjalanan demi perjalanan yang gue lalui di Semanitra ini pada akhirnya membentuk diri gue bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Gue sangat-sangat berterima kasih terhadap Semanitra karena telah menjadi wadah yang bisa membuka kesempatan-kesempatan baik untuk murid-muridku. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face tears stream down your face. I promise you I will learn from my mistakes. Tears stream down your face. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Ketika kalian sukses nanti, jangan angkuh, jangan sombong. Coba perbanyak untuk kontak kepada teman-teman kalian, kemudian teman-teman di Semanitra juga. Jangan sampai melupakan alma mater kalian, Semanitra. Jangan sampai melupakan orang tua, keluarga, guru-guru, teman-teman, dan segala komponen yang udah membantu kalian hingga kalian sukses nanti. Semoga semua harapan lu, cita-cita lu, mimpi-mimpi lu tercapai. Semuanya jadi orang-orang sukses, apapun sukses menurut lu. Dan gue harap ketika kita nanti bisa melihat jajaran orang-orang penting, orang-orang hebat, dan orang-orang berpengaruh di dunia, di Indonesia, kita bisa ngomong dengan bangga, itu temennya sama gue. Semanitra 63, nanti kalau misalnya kita udah di jalan masing-masing, udah jadi individu yang gak berkumpul lagi di Semanitra, gue berharap semoga yang lo aminkan, semoga yang semua lo doakan bisa terwujud, dan gue berharap Semanitra bisa jadi tempat pulang paling nyaman dan paling aman buat lo semua. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman
Bentar, kamera masih nyala kan? Masih. Boleh. Halo semuanya, buat semua yang menonton tayangan catatan akhir Semanitra ini, sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton tayangan catatan akhir Semanitra ini. Dan gue mau minta kalian untuk menyebutkan dengan lantang dan dengan bangga jargon yang biasa dulu kita lakukan. Udah siap? Untuk terakhir kalinya, for the one last time. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya.